Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang selalu Mister rindukan kehadirannya teman-teman kelas 6A ya, yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang insya Allah penuh berkah, kita masih diberikan berbagai nikmat, diantaranya nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa bertatap layar untuk sama-sama melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia. Salawat teriring salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, serta kita sebagai umatnya, yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, kakak-kakak kelas 6A yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya Mister ucapkan terima kasih karena sudah ikut gabung di pembelajaran ini. Semoga apa yang kita pelajari nanti menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Mister tidak akan absen satu persatu, karena kalau melihat daftar kehadiran di sini itu sudah ada sekitar 24, meskipun ada yang keluar masuk, itu tandanya kehadiran kalian sudah di atas 90%. Terus pertahankan di setiap pelajarannya ya. Baik teman-teman sekalian, kita akan langsung ke materi. Setelah kemarin sama-sama kita sudah mempelajari tentang laporan kalau tidak salah ya, betul tidak? Coba Mister tampilkan di sini. Kalau tidak, kemarin itu sudah sampai ke ini deh kayaknya. Nah, kemarin itu sampai, kemarin sampai sini ya. Kemarin sampai laporan. Ya, Mister. Apa itu laporan? Kemudian jenis-jenis laporan, ada laporan bersifat tertulis, ada laporan yang bersifat cerita. Nah, kemudian bentuk-bentuk dari laporan kita juga sudah bahas. Kemudian laporan sederhana itu bagiannya ada apa saja, itu juga sudah pernah. Lalu ini bagaimana tahapan dalam membuat laporan, dimulai dari menentukan objek, menentukan tujuan pengamatan, melakukan pengamatan, dan sampai pada menyajikan hasil pengamatan. Kita juga sudah nih di sini. Nah, kemarin kita juga sudah sama-sama membuat laporan kegiatan, di mana laporan kegiatan yang sederhana itu ada 3 bagian, terdiri dari pendahuluan, isi, dan juga penutup. Kemarin sudah. Nah, bagi kemarin yang tidak sempat mengikuti, ya silahkan bisa tonton di TV Mister, rekamannya ada di situ. Nah, sekarang kita lanjutkan di halaman kita masuk ke subtema 2 halaman 72, kakak. Dibuka bukunya yang ini, halaman 72. Sudah ketemu halaman 72? Sudah. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah,
Eh, Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang menemukan ide pokok dari sebuah laporan. Kembali lagi ke ide pokok. Jangan bosan-bosan ketemu dengan yang namanya ide pokok, karena di tema ini memang pembahasannya tentang ide pokok. Nah, kalau kemarin menemukan ide pokok di teks atau wacana, kali ini menemukan ide pokok di laporan. Laporan kan kemarin kita sudah sama-sama buat, yang ada pendahuluannya, ada isinya, dan ada penutupnya. Nah, kita akan menentukan ide pokok ini, tapi bukan di teks, melainkan di laporan. Nah, kembali lagi bahwa laporan itu adalah salah satu dari bentuk karangan. Nah, laporan itu bagian dari karangan juga. Karangan kan ada banyak ya, salah satunya laporan. Salah satu jenis laporan adalah laporan hasil percobaan. Laporan kan ada banyak, ada laporan perjalanan, ada laporan kegiatan, ada laporan apalagi percobaan. Nah, laporan ada banyak jenisnya yang kita sudah pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan salah satu jenis laporannya adalah laporan hasil percobaan. Laporan hasil percobaan itu berisi tentang uraian mengenai suatu kenyataan atau kejadian yang disengaja. Ya, laporan hasil percobaan berisi tentang uraian mengenai suatu kenyataan atau kejadian yang disengaja. Itu laporan hasil percobaan. Biasanya laporan ini bersifat ilmiah. Serta disajikan dengan kalimat yang lugas dan resmi. Nah, biasanya menggunakan laporan hasil percobaan ini kebanyakan di pelajaran IPA sebenarnya ya. Nah, misalnya percobaan menanam tanaman menggunakan stek, atau percobaan menanam tanaman menggunakan sistem cangkok. Nah, itu namanya laporan hasil percobaan. Nah, kemudian dalam laporan hasil percobaan itu biasanya ada ini, data dan fakta. Data dan fakta ini disajikan dalam laporan merupakan hasil percobaan. Sebentar, ada yang join sepertinya. Nah, Mister lanjutkan. Jadi di dalam laporan tersebut dimasukkan data dan fakta. Data itu berupa misalnya ada tanggalnya atau jumlah yang diamatinya. Itu kan berkaitan dengan data. Biasanya kalau data ini isinya angka-angka. Kemudian fakta. Fakta ya seluruh aktivitas atau kejadian yang terjadi pada saat kita melakukan percobaan tersebut. Contohnya dalam pelajaran IPA, kamu diminta melakukan pengamatan tentang perkembangbiakan dengan cara stek batang. Kamu diharuskan mencatat setiap kejadian yang kamu amati. Di hari pertama misalnya kejadiannya seperti apa, sudah tumbuh tunas kecil-kecil misalnya. Di hari kedua tunasnya mulai memanjang. Nah, itu fakta yang terjadi pada saat pengamatan. Kalau data misalnya diukur atau dihitung tunasnya sudah tumbuh 1, 2, atau 3, itu data. Data biasanya berisi tentang angka-angka. Di sini angka-angka. Nah, setelah melakukan kegiatan tersebut, kamu harus membuat laporannya. Dari data dan fakta yang kita peroleh ini, baru kita bisa membuat laporannya. Nah, terus bagaimana, Mister, cara penyusunan laporan? Nah, di sini di buku sudah dijelaskan. Penyusunan laporan terdiri dari 5 tahapan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap pertama adalah menentukan topik dan tema. Ingat, tahap pertamanya adalah menentukan topik dan tema. Apa itu topik? Topik adalah permasalahan inti yang akan dijadikan sebagai landasan penyusunan laporan.
Misalnya topiknya tadi tentang perkembangbiakan tanaman menggunakan sistem stek, itu topiknya. Itu merupakan permasalahan inti. Nah, jadi dengan disusun menentukan topik atau tema, kita tidak melebar kemana-mana. Permasalahannya jadi tidak melebar kemana-mana, hanya difokuskan pada topik tersebut. Kemudian yang kedua itu menyusun kerangka laporan. Nah, kerangka laporan memuat garis besar isi laporan yang akan disajikan. Ya, kerangka laporan ya bisa berupa kayak pembahasan kita sebelumnya, ada pendahuluannya, isi dan penutupnya. Kerangkanya dibuat seperti itu misalnya. Lalu yang ketiga, mengumpulkan data. Nah, data yang dibutuhkan untuk menyusun sebuah laporan sebagian besar diperoleh saat melakukan kegiatan penelitian. Nah, data dan fakta ini diperoleh pada saat kegiatan penelitian. Jadi kalau penelitiannya bohong-bohongan ya bisa ketahuan. Mungkin dari data-datanya tidak valid atau data-datanya tidak mendukung penelitian tersebut, itu bisa dipertanyakan. Oke. Misalnya yang mengumpulkan data kayak tadi menggunakan sistem stek. Hari ini tunasnya sudah muncul 1, hari kedua tunasnya bertambah lagi, di hari ketiga panjangnya sudah sekian sentimeter. Nah, itu data-data, mengumpulkan data-data. Kemudian yang keempat, mengembangkan kerangka laporan. Dari tadi kerangka yang sudah kita susun, di sini dikembangkan kembali kerangka laporannya. Nah, kerangka laporan dikembangkan menjadi sebuah laporan utuh. Nah, data dan fakta pendukung dapat disajikan dalam laporan tersebut ini. Nah, di laporan yang sudah dikembangkan tadi harus ada ini, data dan faktanya. Kenapa harus ada data dan faktanya? Ya untuk memperkuat laporan kita. Kemudian yang kelima, menentukan judul. Nah, ini bagian akhir malah menentukan judul. Jadi bukan menentukan judul dulu, tapi menentukan judul itu di bagian akhir. Ya, menentukan judul. Judul ini memiliki peran penting dalam sebuah tulisan. Dengan membaca judul, kita dapat memperoleh gambaran tentang isi tulisan. Jadi, judul ini memberikan gambaran awal tentang isi dari sebuah tulisan atau sebuah laporan. Biasanya judul itu berkaitan erat. Kalau judulnya laporan stek tanaman singkong atau apa misalnya, pasti isinya juga terkait tentang tumbuhan singkong, nggak mungkin berkaitan dengan pembahasan yang lainnya. Jadi itu dipahami. Sekali lagi, untuk menyusun laporan itu ada 5 tahapan, yaitu menentukan topik dan tema, kemudian yang kedua menyusun kerangka laporan, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat mengembangkan kerangka laporan, serta yang kelima menentukan judul laporan. Sampai di sini paham? Paham, Mister. Oke, Mister lanjut ya. Nah, di sini sudah ada contohnya. Nah, dengarkan ya. Di sini ada sebuah laporan pengamatan tentang semut. Judul laporannya ini pengamatan semut. Judul pengamatannya laporan. Judul pengamatannya adalah pengamatan semut. Waktunya Jumat 14 Februari 2018. Tempatnya Rumah Salman. Nama pengamatnya ada Salman dan Jono. Mereka tergabung dalam kelompok 4. Alat dan bahannya adalah kaca pembesar. Kemudian berikutnya di sini hasil pengamatannya. Nah, di sini berisi data dan fakta. Semut adalah hewan serangga. Memiliki banyak jenis. Semut dikenal sebagai serangga sosial karena hidupnya berkoloni dalam sarang-sarang yang teratur beranggotakan ribuan semut. Jadi berkoloni itu berkelompok.
Kata lainnya adalah berkelompok. Nah, ini fakta ya. Berarti ini fakta. Kemudian anggota koloni terbagi menjadi semut pekerja, semut penjaga, semut pejantan, dan ratu semut. Nah, ini biasanya yang semutnya yang paling gede terus punya sayap itu ratu semut. Sudah pernah lihat kan semut yang berkoloni dalam jumlah banyak pasti ada ratu semutnya. Ya, dia queen-nya lah, ratunya, yang punya kekuasaan, yang megang kekuasaan. Kemudian ukuran tubuh semut relatif lebih kecil. Nah, ini sudah masuk ke data. Ukuran relatif lebih kecil, tapi ia mampu menopang beban berat yang jauh lebih besar dari berat badannya itu sendiri. Meskipun kecil, tapi dia kuat. Nah, ini sudah masuk ke data-data. Tubuh semut terdiri atas 3 bagian. Nah, di sini ciri-cirinya kalau data itu ada angkanya. 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Semut memiliki 2 antena di bagian kepala. Nah, 2 antena ini sebagai sensor dan juga untuk berkomunikasi dengan rekan-rekannya, dengan teman-temannya. Pada berbagai jenis memiliki sayap pada punggungnya. Nah, dalam jenis semut tertentu itu memiliki sayap pada punggungnya. Nah, jadi di hasil pengamatan itu benar-benar disampaikan fakta-faktanya pada saat pengamatan seperti kayak yang di sini. Kemudian data-datanya seperti kayak di sini. Nah, lalu bisa juga ciri-cirinya. Kemudian di sini semut memiliki kerjasama yang tinggi satu sama lain. Nah, ini masuk ke perilaku semut. Hasil pengamatannya juga meliput tentang perilaku semut. Mereka bekerja sama yang tinggi dalam satu sama lain. Misalnya kalau kalian mungkin pernah lihat semut itu ngerubutin kayak misalnya bangkai cicak atau apa, dia bisa mengangkat bareng-bareng rame-rame karena semut memiliki kerjasama yang tinggi. Kemudian walaupun memiliki penglihatan yang buruk, mereka menggunakan antena tadi sebagai alat berkomunikasi satu sama lain. Kemudian semut selalu terlihat berjalan beriringan, saling bekerja sama untuk menemukan makanan, kemudian membawanya ke sarang. Jadi mereka berjalan beriring-iringan. Makanya jalanannya itu aja. Kalau misalnya ini jalannya semut memutar seperti ini, di sini dikasih benda, dia akan memutar lagi ke arah sini. Nah, bareng-bareng terus. Kemudian yang berikutnya ke kesimpulan. Nah, kesimpulan ini diperoleh dari mana? Kesimpulan ini ya diperoleh dari sini. Kesimpulan diperoleh dari sini. Diambil dari ini, dan ini. Kesimpulannya ditulis di bawah. Kesimpulannya di sini adalah semut adalah termasuk hewan serangga yang berukuran kecil tetapi kuat menanggung beban. Semut hidup berkoloni dan memiliki kerjasama yang tinggi. Nah, nih kerjasama yang tinggi ngambilnya dari sini. Kemudian termasuk hewan serangga ngambilnya yang ini. Kemudian berukuran kecil tetapi kuat, berarti ngambilnya di sini. Nah, gitu cara membuat kesimpulan. Nah, sekarang coba kalian tuliskan di halaman 73 yang bawah. Ayo rumuskan itu, tuliskan hasil kan ini sebenarnya diminta untuk diskusi, tapi nggak usah lah ya. Tadi Mister sudah bacakan, bahkan sudah Mister coret-coret di situ. Dituliskan coba ide pokok atau informasi penting dari laporan pengamatan semut tersebut. Bisa kalian cari di sini di laporan hasil pengamatan ini.
Oke, informasi penting apa atau ide pokok apa yang kalian temukan dari laporan pengamatan semut tadi? Yo, coba. Ada yang bisa membantu? Semut dikenal sebagai serangga sosial karena hidupnya berkoloni. Boleh coba diurut dari yang sini dulu. Diurut dari yang sini dulu. Informasi, ide pokok atau informasi penting yang kalian peroleh dari hasil pengamatan ini nanti dituliskan di halaman 73. Kalau di situ ada 3 paragraf, ya minimal ada 3 informasi penting atau 3 ide pokok yang harus kalian temukan. Coba ke paragraf 1 dulu ini, informasi penting atau ide pokok apa yang kalian peroleh dari sini? Semut adalah serangga memiliki banyak jenis. Betul sekali, semut adalah hewan serangga yang memiliki banyak jenis. Silakan dituliskan. Gini deh. Mister kembali ke sini, terus sebentar. Nah, meskipun ukurannya kecil, jadi ini ide pokok yang kedua, meskipun ukurannya kecil, tapi semut, sebentar dirangkai saja, meskipun ukurannya kecil, tapi semut mampu menopang beban yang jauh lebih berat. Dari berat badannya. Bahkan di satu penelitian itu semut mampu mengangkat berat beban 2 kali dari berat tubuhnya. Luar biasa, meskipun kecil tapi punya kekuatan yang cukup besar. Mungkin kalau kita ngangkat berat 2 kali berat beban kita, misalnya Mister nih ditimbang beratnya 80 kilo, berarti semut mampu mengangkat 2 kali berat badannya. 80 kilo kali 2, 160 kilo. Kalau seandainya semut itu beratnya misalnya 1 kilo, wah, seberapa semutnya gedenya, dia mampu mengangkat 2 kali berat badannya, berarti mampu mengangkat 2 kilo 2 kilo. Luar biasa. Kita aja ngangkat Mister beratnya 80 kilo, suruh ngangkat berat benda yang beratnya 80 kilo mungkin Mister gak sanggup, tapi semut mampu 2 kali berat badannya. Oke. Kemudian yang ketiga, kira-kira ada ide pokok apa yang kalian temukan di paragraf yang ketiga? Coba. Ini memiliki kerjasama yang tinggi satu sama lain. Ya, semut memiliki kerjasama yang tinggi. Nah, semut memiliki kerjasama yang tinggi ternyata. Nah, ini adalah ide pokok dari pengamatan semut yang ada di halaman 73. Sebenarnya sama dengan menentukan ide pokok pada teks atau wacana. Ya tinggal dicari saja ide pokok dari tiap-tiap paragrafnya.
Sudah? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Halaman 88. Silakan bukunya dibuka. Mister lupa belum bisa menampilkan karena belum Mister ubah bukunya. Belum Mister PDF-in, jadi Mister belum bisa tampilkan di sini, tapi nggak apa-apa, Mister akan tetap pandu. Halaman 88. Oke, pada halaman 88 ini setelah sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mencari ide pokok dari teks laporan yang tadi sudah Mister bacakan dan kita kerjakan bersama-sama. Sekarang kita akan berlatih kembali mencari ide pokok teks laporan yang dibacakan. Cuman kali ini yang akan membacakan adalah temanmu, bukan Mister. Jadi Mister akan tunjuk salah satu di antara kalian untuk membacakan laporan hasil pengamatan tanaman melati. Mister minta tolong Javas, ada Javas? Ada Mister. Ya, silakan Javas dibacakan laporan hasil pengamatan tanaman melati. Laporan hasil pengamatan tanaman melati. Objek pengamatan tanaman melati. Hasil pengamatan melati merupakan tanaman bunga hias yang memiliki batang berkayu. Tanaman melati biasanya hidup di pekarangan rumah. Tanaman melati memiliki bunga yang indah dan harum sehingga banyak dijadikan hiasan pada berbagai kegiatan di masyarakat kita. Bunga melati mempunyai bentuk mahkota yang sederhana. Bunga melati biasanya berwarna putih dan mengeluarkan aroma yang wangi. Susunan mahkota bunga melati menyirip dan berhadapan dengan terdiri dari 7 mahkota berlapis-lapis sehingga terbentuk datar. Pada bunga melati tidak ditemukan kelopak bunga. Ya, cukup. Oke, terima kasih Kakak Javas. Jadi itu ada laporan hasil pengamatan tanaman melati. Dari hasil laporan tersebut tentunya kita memperoleh berbagai macam informasi. Nah, dari mana informasi kita peroleh? Itu dari hasil pengamatan. Nah, kalau disimpulkan dalam sebuah ide pokok, bisa dilihat di bawahnya. Ide pokok apa yang kalian dapatkan dari teks laporan yang dibacakan tadi? Nah, pada paragraf pertama, ide pokoknya berupa melati adalah tanaman bunga hias. Salah satu harusnya ya, karena tanaman bunga hias ada banyak, selain melati ya kan banyak. Kemudian kedua, yaitu di paragraf kedua itu tentang ciri-ciri bunga melati. Di situ disampaikan warnanya putih, kemudian aromanya wangi, kemudian susunan mahkota bunga melati menyirip dan saling berhadapan. Kemudian terdiri dari 7 mahkota berlapis sehingga berbentuk datar. Nah, itu ciri-ciri. Sebenarnya pengamatan ini berarti yang kita lihat langsung. Yang kita lihat langsung pada saat pengamatan ya dituliskan di situ. Jadi kalau misalnya sekarang kalian diminta untuk mengamati Mister, nah kalian bisa menggambarkan atau menuliskan Mister jenis kelaminnya laki-laki, menggunakan kacamata, memiliki jenggot, kemudian rambutnya lurus. Nah, itu pengamatan itu seperti itu. Kemudian sebentar ya.
Nah, ini aja nih yang pernyataan 1 ya. Pernyataan 1 di sini ada ini kucing merupakan jenis hewan mamalia dari keluarga Felidae. Kucing termasuk ke dalam golongan karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Paragraf keduanya, kucing dikelompokkan menjadi 2, yaitu kucing besar dan kucing rumahan. Lalu di paragraf ketiganya, kucing besar yaitu seperti singa, citah, harimau, dan lainnya. Sedangkan kucing rumahan yaitu jenis yang sangat populer sebagai hewan peliharaan. Nah, ini kalian identifikasi, ini paragraf 1, ini paragraf 2, ini paragraf 3. Tentukan ide pokoknya. Mister beri waktu 5 menit mulai dari sekarang. Tuliskan di halaman 89. Silahkan. Nanti Mister coba tanya beberapa dari kalian. Yuk, sudah waktunya sudah 9.21, nanti nggak keburu. Mister akan stop sharingnya. Nah, sudah ditulis ya di masing-masing kalian. Coba Mister minta hasil dari identifikasi ide pokok yang telah tadi Mister share screen dari kakak siapa ya? Yang paragraf 1, kakak Fatan Muyasar. Ya. Paragraf 1 ide pokok. Diulang. Kucing merupakan jenis hewan mamalia dan termasuk karnivora. Oke. Ya. Betul sekali. Kemudian yang paragraf kedua, Mister minta tolong ke kakak Kanaya. Kanaya Ramandita Sahi. Coba yang paragraf kedua, ide pokok atau informasi apa yang kamu peroleh? Kucing bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu kucing besar dan kucing rumahan. Betul. Kemudian yang paragraf ketiga, Mister minta tolong siapa ya? Bentar. Kakak Cika Nafisa. Ya, Mister. Kucing besar yaitu seperti singa, citah, harimau. Kucing rumahan yaitu kucing yang populer dijadikan hewan peliharaan. Ya, bagus. Oke, karena memang hasil pengamatan tadi memang sangat singkat dan sederhana. Jadi hasil dari identifikasi ide pokoknya sudah benar semua. Intinya untuk menentukan ide pokok atau mencari informasi pada teks pengamatan tadi ya sama dengan pada wacana. Baca secara menyeluruh, lalu tentukan ide pokoknya. Oke. Mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Silahkan bukunya dilipat. Kita sudah sampai di halaman 89. Bukunya dilipat, kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang.
jangan bosan-bosan karena di tema 1 ini pembahasannya seputar ide pokok. Ide pokok baik di teks wacana maupun di laporan. Banyak sekali pembahasannya tentang ide pokok. Nah, nanti masih tentang ide pokok juga di pembahasan-pembahasan berikutnya. Oke, teman-teman kelas 6A sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga di pertemuan kali ini itu memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar dan selalu taati protokol kesehatan dimanapun berada. Mister doakan kalian semua sehat selalu sehingga bisa menjalani aktivitas pembelajaran dengan menyenangkan tentunya. Kemudian untuk yang laki-laki, ingat hari ini hari Jumat, jangan lupa sholat Jumat bagi tempat tinggalnya yang sudah memperbolehkan untuk sholat Jumat, karena ada mungkin memang yang masih dibatasi dan lain sebagainya, tapi sepertinya sudah diperbolehkan lah untuk sholat Jumat. Jangan lupa sholat Jumat ya. Baik, mari sama-sama kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini silahkan beristirahat, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Mister tutup. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.